Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi syarrafal anam bisyahibil maqamil a'la wa kammala as-su'uda bi akrami mauludin hawa syarafa wa fadlaw wa syarrafa bihil aba'a wal jududa wa mala'al wujuda bi judihil adla. Hamalat ummuhu aminatu falam tajid li hamlihi alaman wala thiqala wa wada'athu sallallahu alaihi wasallam maqduham mukahhalan fi khila'il waqari wal mahabati yujla. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Walidzalika qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man 'azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Al-hadis sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluh habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal mukarramin, para muhibbin wal muhibbat, muslimin wal muslimat di mana saja berada di berbagai macam penjuru dunia, alhamdulillah kita kembali bertemu atas kudrat iradat Allah, atas hidayah inayah Allah. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah diberikan berbagai macam yaitu kenikmatan, diantaranya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat jasmani dan ruhani. Oleh karena itu kita semua patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah selalu memberikan kepada kita yaitu berbagai macam karunia-Nya. Salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita baginda alam yakni Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba' tabi'in, umumnya kita sebagai umatnya yaitu umat di akhir zaman. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul utma dari beliau, amin ya rabbal alamin. Para muslimin wal muslimat wal muhibbin wal muhibbat, alhamdulillah pada kesempatan kali ini berkaitan pada bulan Rabiul Awal, alhamdulillah kita diberikan panjang umur sehingga kita bertemu kembali dengan yaitu bulan Rabiul Awal, di mana di bulan Rabiul Awal ini ada berbagai macam fenomena atau sejarah yang sangat paling bersejarah, selalu teringat di pikiran kita ketika di bulan Rabiul Awal itu ada yang disebut namanya maulid atau mauludun nabi atau maulidun nabi, sama saja. Tetapi sebelum jauh kita menjelaskan tentang maulidun nabi, saya akan membahas dulu apa itu artinya maulud atau maulid. Maulid adalah dari bahasa Arabiah yang berarti adalah lahir atau kelahiran. Mauludun Nabi berarti di mana kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah pada bulan ini harus kita ketahui bersama, sebagaimana umat Islam harus mengetahui
di mana bulan Rabiul Awal ini adalah di mana dilahirkannya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin, tahunnya tahun gajah. Ini sangat bersejarah. Insyaallah mari kita ajarkan ke anak-anak kita, kepada keluarga kita sebagai pendidikan uswatun hasanah, yaitu di mana Rasulullah Nabi kita yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang mempunyai ayah namanya Sayyid Abdullah, ibundanya adalah Siti Aminah. Ini lahir pada bulan Rabiul Awal atau pada tanggal 12 Rabiul Awal, harinya hari Senin, tahunnya tahun gajah. Jadi masa itu masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dilahirkannya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada hari Senin atau malam. Senin malam. Ketika ini berbagai macam banyak fenomena, banyak kejadian-kejadian aneh. Di antaranya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia yang sangat sempurna dilahirkan dari antara semua makhluk. Semua makhluk, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu maulud, yuladu, semua itu adalah sifatnya dilahirkan. Tetapi ketika kita membaca sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dituliskan di berbagai macam sejarah Alkitab disebutnya, kitab Berjanji khususnya, betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khariqun lil adat, luar daripada kebiasaan yang dilahirkan seperti kita, di mana ibu kita, kalau kita menyaksikan keluarga kita, ibu kita, siapa saja yang mengandung, melahirkan, pasti ada ciri-cirinya. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibunda Sayyidatuna Aminah, mengandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam 9 bulan, tidak pernah sedikit merasakan kesakitan. Bahkan ciri daripada perut Sayyidatuna Aminah itu tidak ada ciri-ciri kehamilan. Itulah istimewanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kan istri kita mengandung itu, jadi perutnya gede, pertama gede, kecil, gede terus sampai 9 bulan kelihatan sekali kan orang yang mengandung, orang yang sedang lagi hamil. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikandung, dihamilkan oleh ibunda Aminah, tidak ada tanda-tanda kehamilan. Bagaimana hamalathu ummuhu Aminatu falam tajid li hamlihi alama wala thiqala. Hamalathu ummuhu, ibunda Sayyidatuna Aminah menghamilkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falam tajid li hamlihi, tidak ada satupun ditemukan yaitu alaman wala thiqalan, tidak ada rasa sakit, tidak ada rasa berat, tidak ada rasa kesulitan-kesulitan yang lain halnya ibu-ibu mengandung. Tetapi Sayyidatuna Aminah tidak sedikit pun merasakan. Apa sebabnya? Inilah keistimewaan mukjizat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah dikandung, setelah lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa wada'athu sallallahu alaihi wasallam makhtuna. Rasulullah ketika lahir ke alam dunia itu dalam keadaan makhtun, tersundat. Tidak ada yang namanya seperti anak biasa dilahirkan. Jadi kalau anak-anak kita ketika anak kita lahir dalam keadaan jenis kelamin laki-laki, maka itu ada harus prosesi sundat. Kalau anak kita sudah dalam keadaan dewasa sedikit, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makhtuna, dalam keadaan sudah tersundat. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Terus bagaimana secara kita kelahiran Rasulullah? Muhakkalan fi khila'il waqari wal mahabati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan yaitu di bawah pusar, di atas falangan. Jadi di antara pusar dan falangan Ibunda Sayyidatuna Aminah itulah Rasulullah dilahirkannya. Jadi bukan daripada falangannya Sayyidatuna Aminah, tetapi antara pusar dan perut. Kalau di zaman sekarang dinamakan kalau sesar ya. Jadi kalau sesar itu antara itu. Jadi antara pusar, di bawah pusar, di atas falangan, itulah sesar. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa sesar, tanpa apa, dia mukjizat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan yaitu adalah antara itu. Itulah istimewanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi sebelum kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang sudah di antaranya ada berbagai macam peristiwa-peristiwa. Insya Allah nanti saya akan ceritakan sejarah-sejarah, yaitu pada 12 Rabiul Awal atau disebut dalam tahun gajah. Tetapilah inilah sekelumit maulud. Apa itu artinya? Kelahiran. Maulud itu adalah kelahiran di mana kelahiran seluruh alam menyaksikan, seluruh malaikat-malaikat di langit berbaris-baris merasa bahagia, semua mengucapkan manhaban ahlan wa sahlan bi udurika ya Rasulullah. Semuanya sangat senang, semuanya sangat bahagia karena yang dinanti-nanti adalah khatamin nabiyyin, umat akhir zaman, di mana tiada nabi di akhir zaman tiada lagi. Nabi adalah Nabi Muhammad sudah terlahir ke alam dunia. Semua pohon-pohon merasa gembira berseri-seri, semua air yang di daratan, di lautan, makhluk-makhluk di daratan dan di laut, semuanya merasakan kebahagiaan. Semuanya menjadi berseri-seri atas lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan pada malam itu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, di mana kakinya menginjakkan di bumi ini, maka keluarlah cahaya dari timur tengah. Padahal waktu itu adalah waktu malam hari, sepertiga daripada malam hari, tetapi keadaan jadi terang benderang bagaikan matahari yang bersinar terik di siang hari. Masya Allah, itulah istimewa Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk kita apa? Untuk kita apa? Tindakan kita sebagai umatnya yang betapa bahagia umatnya di zaman ini, di akhir ini, yaitu jadi umat Muhammad, jadi umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita patut bangga, kita patut bersyukur, kita patut merayakan, kita patut memberikan tangan ke atas, ucapkan takbir Allahu Akbar, ucapkan sholawat sebanyak-banyaknya di bulan ini. Karena itu rasa mahabbah kita, karena itu rasa cinta kita, rasa bahagia kita terhadap kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah mengatakan, barang siapa man azama mauludi kuntu syafi'an lahu yaumul qiyamah. Barang siapa yang mengagungkan itu caranya berbagai macam cara. Ada yang membaca berjanji, ada yang membaca sholawat di majlis, ada yang merayakan melalui tausiah dan lain sebagainya, memperingati kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah ciri mengagungkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai macam pengorbanan. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Aku Nabi Muhammad, aku adalah Muhammad bin Abdullah, akan mensyafaati, akan memberikan pertolongan nanti di yaumil qiyamah, di hari pembalasan. Untung kan? Betapa untungnya kita, hanya saja kitanya tidak ngeh, kitanya tidak tahu tentang ilmunya. Ini memang dari zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terus sahabat, tabiin, atba tabiin pernah terpuruk di zaman di mana maulid Nabi ini ada berbagai macam kendala-kendala, karena masa itu masa yang sulit juga memang, tetapi adalah salah satu
yaitu manusia yang sangat luar biasa. Dia duduk di dalam pemerintahan, tetapi dia manfaatkan pemerintahan itu dengan mengajak syiar agama Islam, yaitu membangkitkan ukhuwah Islam, membangkitkan semangatnya Islam untuk tingkatnya Islam, meningkatnya Islam, jayanya Islam. Maka muncullah sosok seorang, yaitu adalah Sayyid Salahuddin Al-Ayyubi. Dia berangkat dari Maulidin Nabi, hidupnya berkah, hidupnya tercium di mana-mana, hidupnya wangi di mana-mana, karena dia adalah awal orang yang pertama yang membangkitkan ukhuwah Islamiyah di seantero jagat ini, yaitu dengan Maulidun Nabi. Dia membangun, dia berkorban, dia berbagai macam harta dia korbankan, dia peringatkan umat-umat untuk mengagungkan, yaitu adalah Maulidun Nabi. Maka laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, kata Allah. Di dalam Al-Qur'an mengatakan laqad yakin sudah datang itu rasulun min anfusikum, satu utusan di akhir zaman ini adalah dari golongan kalian semua. Orangnya aziz, dia itu maha gagah, dia maha ganteng, maha segalanya. Wajahnya tidak bisa digambarkan seperti ketika kita melihat orang laki-laki yang paling ganteng, yang paling gagah, yang paling sempurna. Tetapi ketika dibandingkan dengan Rasulullah SAW, tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang bisa menyerupai Rasulullah SAW. Bahkan setan laknatullah, dia tidak bisa meniru Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW dimaksum dari berbagai macam, yaitu perbuatan setan. Jadi hikmah daripada kita memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW ini, yang pertama yaitu kita rasa mahabbah, rasa cinta dulu. Ketika kita akan cinta harus mengenal siapa itu Rasulullah, siapa itu Muhammad, barulah kita akan merasakan adanya cinta. Ketika kita cinta, bagaimana harus caranya kita menyatakan cinta, yaitu dengan membaca sholawat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketika kita sudah menyatakan dengan cinta, maka cinta harus dengan pengorbanan. Kalau membuktikan cinta harus dengan pengorbanan. Pengorbanan apa terhadap Rasulullah SAW? Ikuti sunnahnya, laksanakan aturan-aturannya. Kita mencintai Rasulullah yaitu dengan ittiba kepada Rasulullah SAW. Alhamdulillah. Nanti dalam sesi lain saya akan mengkisahkan atau mengkisahkan cerita daripada tahun gajah ini. Ada apa fenomena di di sekitar atau sekelumit Amul Fil atau tahun gajah ini. Memang ada peristiwa yang sangat luar biasa, yang sangat ajaib, yang sangat ajib, yang sangat aneh. Makanya mudah-mudahan atas kita mengenal apa itu maulid. Maulid itu adalah kelahiran, di mana tiada kelahiran yang sangat mulia, yang sangat istimewa, yang sangat bersejarah di seantero alam dunia ini. Terutama hanyalah kelahiran baginda kita, junjunan kita, yaitu Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat-ingat anak cucu kita, didik dengan yaitu pelajaran-pelajaran tentang sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah putra Abdullah, Abdullah putra Abdul Muttalib, terus dan kesananya, terus dari ibunya Sayyidina Muhammad bin Aminah, terus ditanya nanti saya kasih aturan-aturannya. Nah, ini adalah salah satu daripada peristiwa yang sangat agung, peristiwa yang sangat kita harus iman kepada kelahiran Nabi Muhammad SAW. Bahkan sebelum ini, yaitu di dalam kitab Taurat dan Injil, pendeta-pendeta, rohib-rohib, orang-orang Nasrani dan Yahudi pun sudah mengetahui, yaitu alamat-alamat ciri-ciri kelahiran Rasulullah SAW. Mudah-mudahan
tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin pada tahun Gajah adalah kelahiran Rasulullah SAW. Tepatnya pada bulan ini, insya Allah kita nanti akan memperingati di berbagai macam tempat, merayakan di berbagai macam tempat, yaitu dengan bacaan sholawat, dengan bacaan ratib dan lain sebagainya. Bahkan ada tausiah untuk mengingatkan atau mempersemangat ukhuwah Islam. Itulah pengorbanan kita, itulah rasa cinta. Mudah-mudahan kita di yaumil jaza diakui oleh Rasulullah SAW sebagai umatnya, bahkan kita dirangkul oleh Rasulullah SAW untuk satu jalan, untuk satu arah, yaitu di bawah benderanya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ada manfaatnya sesi kali ini tentang Maulidun Nabi Muhammad SAW. Saya memberikan motivasi dan semangat kepada anak-anak muda-mudi supaya kita, kata Insinyur Soekarno, jas merah, artinya jangan lupakan sejarah. Inilah sejarah agama Islam, di mana kelahiran kita baginda Nabi Muhammad SAW. Patut kita memperingati. Dalil-dalilnya itu sudah tertera di berbagai macam hadis Rasulullah SAW. Bahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah mazhabihul arba, yaitu mazhab yang empat, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Maliki dan Imam Hanafi, semua memperingati, semua merayakan tentang kelahiran Rasulullah SAW. Alhamdulillah, akhirnya saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan awal daripada kita memperingati Kangjeng Nabi Muhammad SAW, motivasinya yuk kita perbanyak bacaan sholawat. Itu semakin kita banyak baca sholawat, berarti rasa cinta kita kepada Rasulullah itu semakin erat, semakin banyak, semakin melekat di dalam hati. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.